Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat pada kita semuanya. Wabil khusus pada malam hari ini Allah berkenan mempertemukan kita kembali di majelis ini, di tempat terbaik ini, dan di salah satu tentunya waktu terbaik. Karena waktu terbaik itu adalah waktu di mana kita memanfaatkan waktu tersebut untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang muslim, salah satu cara terbaik mendekat tentunya di samping ibadah-ibadah makhluk adalah menambah khazanah keilmuan. Maka mohon izin pada malam hari ini bersama-sama kita nanti mengkaji 1-2 ayat atau bahkan mungkin 1-2 hadis yang bisa kita ambil intisari, kemudian semoga kita bisa ambil 1-2 hikmah yang bisa menjadi aplikasi bagi kehidupan sehari-hari. Tapi kemudian tidak lupa saya mengajak kita semuanya, mari bersolawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan pada umat beliau, dan semoga kita semuanya adalah sebagian umat beliau yang nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, tentunya di hari-hari ini kita sering mendapatkan materi tentang apa Pak? Kurban. Iya. Sepertinya di sini sudah dapat 19 ekor. Berapa ekor? 7 ekor. Sapi 27 kambing. 7 kambing, 2 sapi. Alhamdulillah. Tapi yang pasti Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam firman beliau, "Man kana lahu sa'am." Barang siapa yang punya kemampuan, sebenarnya dia punya kemampuan, ya entah bunga apa, punya duit lah bahasa kita bebasnya mah. Walam yudhi, kemudian belum mau juga berkorban, kata Rasulullah, fala yusalliyanna musallana. Sebaiknya enggak usah salat bareng kami deh. Ini sindiran halus dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sudah punya kemampuan, sebenarnya sudah mampu, tapi belum juga tergerak hati untuk berkorban, kata Rasulullah, udahlah jangan salat bareng kami, silakan jadi salat yang lain. Jadi sindiran halus ya, sindiran halus bagi orang-orang yang sudah mampu, Pak, sudah mampu kemudian tidak tergerak juga untuk berkorban. Kita tidak membahas kurban Pak pada malam hari ini, tetapi 1-2 mungkin ada benang merahnya, ada kaitannya sedikit. Kalau kita ambil langsung dari benang merahnya Pak, bahwa orang-orang berkorban ini kan orang-orang yang qorib. Qorib itu adalah qoribun artinya dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib, kata dalam surat Al-Baqarah itu yang sering kita dengar pada malam-malam Ramadan biasanya. Ketika hambaku bertanya tentang Muhammad, katakanlah bahwa ini qorib, Allah dekat. Artinya qorib menurut para ulama adalah muasal kata-kata kurban. Jadi kalau orang itu qorib, dekat hatinya dengan Allah, dekat hatinya dengan raihan ridha Allah, ya insya Allah akan mudah mengorbankan sebagian hartanya.
Bahkan tidak tanggung-tanggung kata para ulama ya, makin baik kualitas hewan kurbannya ya makin afdal, makin afdal. Bahkan kalau bisa satu orang satu sapi juga silakan, afdal. Sekarang terdapat sapi. Satu sapi 7 orang. Enggak maksudnya sapinya. 23. Macam-macam lah ya. 23. Tergantung, ada yang 30, Beda-beda. ada yang 60, ada. Tradisi di kita biasanya presiden tuh belinya yang Super, ya. super. Sekaligus contoh bagi kita semua ya Pak. Baik, artinya bahwa ketika kurban maka orang tersebut insya Allah dia akan dengan ringan mengorbankan hartanya seperti itu. Kenapa kemudian kurban ini penting? Ini sebagai awalan dulu, nanti kita masuk ke tema kita pada malam hari ini. Kenapa kurban itu penting ya? Karena kurban itu adalah simbol betapa kita itu gampang mengorbankan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya mereka dikatakan qarib, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, kalau kemudian posisi kita tidak begitu dekat dengan Allah, bahkan dikatakan jauh ya, kemudian berat bagi kita untuk mengeluarkan harta kita, mengeluarkan sebagian tabungan kita untuk melakukan kurban tersebut. Makanya sering tuh muncul berita di mana-mana, di media massa, antar TV, di mana kita baca juga, bahkan di video-video di WA misalkan, grup-grup WA, ada orang-orang yang hampir setiap tahun berkurban. Mohon maaf, mungkin dia sebagai tukang apa itu, ambil rosok, kemudian ya, mohon maaf juga ya, mungkin hanya mengayuh becak sehari-hari. Apa ya, banyak yang bisa kita lakukan sebagai cara ya. Teknis masing-masing pribadi kan beda-beda. Ada yang belinya dari kecil, mungkin harga 500 sudah dibeli, dipelihara sama dia, setahun kemudian gede, kemudian ya dikurbankan dan seterusnya. Atau nabung sehari-hari, nabung, kemudian nanti ketika ada panggilan kurban, dia adalah orang yang pertama kali berkurban. Kebalikan dengan kalla di dalam surah Al-Humazah, kalla la yunbadanna fil hutama wa yulli kulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addada. Itu orang yang dikatakan celaka dalam surah itu adalah orang-orang yang alladhi jama'a malahu wa 'addada, hanya mengumpulkan harta kemudian terus dicek sehari-hari saldonya berapa. Jama'a malahu wa 'addada, kumpulin terus, jama'a ngumpulin mal, harta dikumpulin terus, wa 'addada, terus dihitung-hitung sama dia. Sudah berapa nih tabungan saya, sudah berapa tabungan saya. Ya, bukan menyinggung siapapun, kita mengambil ibrah saja dari apa yang kita hadapi hari ini. Karena di beberapa tempat, di beberapa masjid, di beberapa kajian banyak disampaikan kiat-kiat kajian fikih kurban sampai dengan kemudian lengkap mengupas habis fikih kurban dan seterusnya. Pada malam hari ini bukan itu tema utama kita. Ada sebuah kitab, ini saya kira kitab juga tidak terlalu asing ya buat kita semuanya, Minhajul Muslim nama kitab ini. Ada satu subtema nanti yang ingin kita angkat pada malam hari ini, yaitu tentang adab kita kepada diri sendiri. Kalau kata Ustaz Ade Hidayat, beda antara adab dengan akhlak. Kalau adab itu lahir dari proses pendidikan, pelatihan, dilatih terus, didoktrin terus, bahwa kalau kamu makan duduk, itu diajarin Pak, di anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam biasanya. Kalau kamu makan tuh ucapkan basmalah. Kalau kamu minum itu silakan duduk, silakan makan pakai tangan kanan, ucapkan basmalah. Itu kalau kemudian terbiasa dengan hal itu ya, kita namanya anak-anak yang beradab. Karena adab itu lahir dari pembiasaan, lahir dari
dididik dia, dilatih dia. Makanya kadang-kadang orang beradab tidak mesti punya akhlak dia. Karena akhlak itu lahir dari proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ibadah itu adalah kaitannya, akhlak itu kaitannya adalah ketika orang yang sholat, kemudian bagaimana keluar sholat dia mampu memelihara dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi tujuan akhlak nanti muaranya adalah ketika kita menjadi pribadi yang terjauhi dari maksiat, fahsya, munkar. Kalau fahsya lebih ke maksiat, kemaluan, zina, pornografi dan segala itu semuanya. Dan munkar adalah biasanya dari perut, ya korupsi, ya maling dan seterusnya. Jadi orang-orang yang memiliki akhlak yang terlahir dari ibadah itu adalah orang-orang yang bisa selamat dirinya daripada fahsya dan munkar. Makanya orang-orang di Jepang itu mereka beradab, buang sampah, mohon maaf, rapi di tempatnya. Kalau ada barang jatuh ya entah anting, ya entah jam di jalanan, nggak ada yang mau ambil. Justru malah lebih memilih diselamatkan terlebih dahulu, mungkin disampingkan, khawatir dijatuhnya oleh orang. Mereka rajin antri gitu kan, antri dan seterusnya. Artinya lebih tertata gitu. Mereka punya adab, tapi secara akhlak mohon maaf tidak ada nilai yang bisa kita ambil dari mereka. Bagaimana kemudian kehidupan yang liar barangkali secara kebudayaan, contoh saja misalkan seks bebas dan seterusnya. Artinya adab kita bisa belajar, tapi secara akhlak tidak ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Dan harusnya seorang muslim adalah punya adab sekaligus juga mereka memiliki pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang baik. Hadirin yang Allah muliakan, maka salah satu bagian penting tentang adab ini adalah bagaimana kita bisa memiliki adab terhadap diri kita sendiri. Kenapa mulai dari diri kita sendiri ya? Karena diri ini tentunya aset, Pak. Aset paling mahal kita. Di antara aset lainnya, iman, Islam, aset penting. Tapi di samping itu adalah diri ini aset penting juga buat kita sendiri. Bahkan jiwa ini kita aset buat kita juga. Makanya kalau kita meyakini bahwa jiwa ini, diri ini adalah amanah, ya maka kita harus punya adab terhadap diri kita, sehingga nanti ketika Allah memintai pertanggungjawaban terhadap jiwa kita, diri kita, ya kita bisa memelihara jiwa kita ini sebagaimana fitrah awal penciptaan. Ini penting. Bagi seorang muslim ya kita yakin betul bahwa kita punya beberapa tahap kehidupan ya Pak. Tapi yang paling penting ada dua, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini yang paling penting. Tetapi kehidupan di akhirat nanti justru sangat terpengaruhi oleh kehidupan dunia. Justru medan tempurnya ini adalah di dunia kita ini. Medan tempur, medan juang, medan jihad, cari bekal buat saya dan kita semuanya adalah di dunia ini. Maka begitu nanti tiba waktu kita meninggal, ya wafat, maka medan tempur itu selesai. Kita akan kembali kepada Allah sesuai dengan apa yang bisa kita raih pada saat pertempuran tersebut. Kalau kita menjadi pribadi yang pemenang, ya maka ghanimah jihadnya banyak nanti kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, mengapa kita terus menerus perlu adab pada diri kita sendiri? Ya, tadi jawabannya ada disampaikan di awal bahwa pada dasarnya kita ingin kembali kepada Allah dan keadaan fitrah sebagaimana kita dilahirkan.
Ketika dilahirkan kita masih suci, Pak. Hanya apa? Kita masih mengenal Allah Subhanahu wa taala, masih suci kita. Tetapi begitu kita besar, kemudian bergelimang dengan berbagai macam kehidupan dan seterusnya, boleh jadi, sekali lagi, boleh jadi, nauzubillah, jangan-jangan fitrah kita sempat melenceng. Fitrah kita sempat keluar jalur. Fitrah kita pernah salah arah. GPS kita pernah tersesat dan lain-lain sebagainya. Maka perlu kita ada pada diri kita sendiri. Inilah tema lainnya atau bahasa lainnya adalah tazkiyatun nafs. Kita terus mensucikan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams. Ini juga saya kira ayat yang sering kita dengar. Qad aflaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua lagi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah bahwa dan demi jiwa sekaligus dengan penyempurnaan penciptaannya, Allah sampaikan, Allah mengilhamkan kepada kita dua jalan, fujuraha wa taqwaha. Ada jalan yang baiknya, ada jalan yang fujur, ada jalan yang buruk, dan jalan juga ketakwaan. Kemudian Allah tegaskan pada ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung kita, beruntung banget kita ketika kita mampu menjaga tadi itu kefitrahan diri kita. Tetapi kalau kemudian kita biarkan diri kita ya nikmat dengan nafsunya, nikmat dengan maksiatnya, maka naudzubillah khaba man dassaha, kita termasuk orang-orang yang merugi. Makanya ada sebuah doa yang sering kita dengar juga, bahkan mungkin kita hafal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada cerita Pak mengenai doa ini. Jadi suatu waktu ada riwayat dari Imam Ahmad. Suatu malam Ibunda Aisyah tiba-tiba bangun tengah malam Pak. Bangun. Ada juga teksnya sebenarnya. Annaha faqidat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kehilangan Nabi min mawja'ihi. Jadi kebetulan malam itu Nabi bersama Ibunda Aisyah. Kemudian di tengah malam Ibunda Aisyah terbangun Pak. Tapi kemudian setelah dirasa, diraba-raba, falamisathu biyadiha, maka Rasulullah tidak ada di samping beliau. Ibunda Aisyah diraba-raba, kok nggak ada Nabi? Berarti tidurnya nggak pakai lampu ya? Karena emang sunnahnya begitu Pak, nggak pakai lampu. Sunnahnya dan kata penelitian konon lebih sehat tanpa lampu. Tapi kalau ada kita sekarang ada lampu tidur, silahkan pakai yang itu. Kalau memang malam-malam khawatir butuh apa ya pakai lampu. Tapi lebih sehat, konon lebih sehat tanpa cahaya tadi. Atau yang remang-remang. Kita lanjut. Maka ketika di raba-raba kok Nabi nggak ada. Fawaqa'at alaihi wa huwa sajidun. Ketika tangan Ibunda Aisyah sampai kepada Nabi, ternyata Nabi sedang sujud. Nabi Muhammad SAW sedang sujud. Luar biasa. Ada istri yang malam-malam kehilangan suaminya. Masya Allah lagi sujud. Nikmat banget. Wa huwa yaqul, dan ketika dalam sujudnya itu Nabi Muhammad SAW sedang berdoa, ternyata Rabbi apa doanya tadi Pak? Rabbi a'ti taqwaha, ya Allah karuniakan kepada nafsi, kepada jiwa ini takwa, jalan ketakwaan. Artinya mudahkan kita atau aku untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Kita juga perlu minta Pak sama Allah bagaimana agar hati kita ini kalau diajak kebaikan tuh mau gitu. Diri kita ini mau diajak untuk melakukan kebaikan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan dia ya Allah, sucikan jiwaku ya Allah, karena Engkau lah sebaik-baik yang mensucikan
jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Allah lah pelindungnya dan juga Allah lah pemiliknya. Allah lah Tuhan atau Tuhan dari jiwa-jiwa kita ini. Ini sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Bagaimana Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering melafazkan doa ini. Ya Allah, sucikan jiwa. Yang bahasa sederhananya, ya Allah, bagaimana agar jiwa kita ini selalu dalam keadaan fitrah, Pak, dalam keadaan suci. Tadi itu karena memang kita diciptakan suci, maka kita ini nanti kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita ini nanti kembali kepada Allah, atau kita kembali sebagai jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taubat. Apa itu taubat? Sudah paham bahwa taubat itu adalah kita tabayatubu. Berasal dari kata-kata tabayatubu, artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melenceng, setelah kita tersesat, setelah kita ambil jalan yang salah, maka kita segera taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubat. Ya. Kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebetul-betulnya, taubatan nasuha. Taubat dengan sungguh-sungguh, taubat dengan murni dan seterusnya. Karena saya kira tidak ada pada antara kita yang tidak pernah dosa dan maksiat, siapapun itu bahkan. Tapi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang yang, hadis panjang ini tapi langsung pada intinya, ada seseorang yang bepergian di padang pasir. Kalau sudah padang pasir pasti panas ya Pak, panas, bahkan panasnya panas terik. Dengan hewannya, dengan hewan tunggangannya, bahkan satu bekal makan minumnya dalam perjalanan. Karena kepanasan, istirahatlah ia di bawah pohon yang rindang. Kemudian saking capeknya, saking penatnya dia tertidur. Ketika bangun, dia kehilangan hewan tunggangannya dan sendirian di tengah padang pasir. Itu gimana gak panik? Panik banget. Karena sendirian, tidak ada yang bisa bantuin. Udah gitu, bekalnya hilang, hewan tunggangannya hilang. Lari ke sana kemari mencari hewan tunggangannya. Ini hadis ya Pak ya, tapi dalam bahasa bebas. Lari ke sana kemari mencari tunggangannya, kemudian tidak ketemu. Sampai akhirnya dia pasrahnya. Dia bilang, arji'u ila al-makan alladhi kuntu fihi fa'alamu hatta amut. Udah deh kalau begitu, saya balik ke tempat awal tadi, saya tidur sampai mati. Saking pasrah, kemudian tidak bisa ngapain lagi. Qadarullah, Allah mentakdirkan, ternyata ketika bangun dari tidurnya, karena saking capeknya mencari hewan tunggangan tadi, tiba-tiba hewan tunggangan sudah di depan matanya. Ya Allah, itu gimana bahagianya? Tolong dihayati dari pakai saya itu. Gimana kalau kita di posisi orang tersebut itu? Capek sana kemari. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih bahagia daripada orang tadi. Ya. Ketika seorang Muslim mau mengangkat tangannya beristighfar, dia bertobat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kebayang oleh kita bagaimana bahagianya Allah ketika kita meminta ampunan, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, meminta ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, di sini juga sebuah hadis disebutkan bahwa innal mu'min idza adzaba dzanban, kalau seorang mukmin itu melakukan sebuah dosa, kanat nuqtah sauda, maka dalam hati kita ada satu titik noda hitam, fi qalbihi, dalam hati kita, dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu, maka ketika kita bertobat kemudian berhenti, kita tinggalkan maksiat tersebut, maka hati kita kembali cerah, hati kita kembali cemerlang, kembali bersih, kembali suci.
Tapi sebaliknya, wa in zadat hatta ta'luwa qalbuhu. Kalau kemudian kita justru merasa enak dengan dosa tersebut, merasa nyaman dengan kemaksiatan tersebut, justru kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Nasai dan Hasan sahihnya, wa in zada, kalau kemudian dia kembali justru menikmati maksiatnya, zadat hatta ta'luwa qalbuhu. Jadi yang terjadi adalah hati kita makin menghitam, justru ditutupi oleh dosa dan kemaksiatan tadi. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita yang penuh dosa ini, saya dan kita semuanya, sering-sering meminta ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadi sunnah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berapa kali Pak istighfar saya Rasulullah? 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100. Jadi ini juga sekaligus contoh real ya Pak dari Rasulullah SAW dan buat kita semuanya, bahwa Rasul mencontohkan seperti itu. Yang pasti ya Rasul maksum, terpelihara dari dosa. Selalu begitu ada perbuatan yang rasa-rasanya nggak pas, langsung turun teguran. Maka bagaimana dengan kita yang tidak ada yang tegur kita, tidak ada yang mengingatkan kita, ya, maka tidak ada yang kecuali kita memperbanyak ucapan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dengan demikian semoga hati kita senantiasa suci, fitrah kita senantiasa kembali dan seterusnya. Baik, yang pertama adalah taubat tadi. Dan sampai kapan taubat itu? Ya, sampai kapan kita diminta taubat? Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sampai sebelum matahari terbit dari arah barat, atau matahari terbit dari tempat terbitnya, maka niscaya Allah akan menerima taubat kita. Sampai hari kiamat, jika kita mau taubat, Allah akan menerima taubat kita. Itu kalau umurnya panjang ya Pak ya. Kalau umur kita panjang. Tapi kata Rasul dalam hadis yang lain, hatta yugorgir. Apa itu yugorgir? Sampai nyawanya ada di tenggorokan. Pernah ya Pak lihat orang faktor maut bagaimana kemudian nafasnya kurang dan seterusnya. Mungkin di situ sedang ada di tenggorokannya. Kalau kemudian nyawa kita baru sampai tenggorokan, insya Allah selama kita mau tobat dengan ikhlas, dengan tobat yang betul-betul nasuhah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menerima tobat kita. Dan lagi-lagi ini ayatnya berlaku ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Karena entah kita tidak tahu apakah mungkin ada dosa yang tidak kita sadari. Mungkin ada dosa yang tidak kita sadari, yang rasanya enggak dosa tapi wallahu a'lam, Allah yang tahu justru adalah sebuah dosa dan kemaksiatan. Makanya diminta terus perbaharui istighfar, perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membuka selas-selasnya peluang taubat, ya, peluang maghfirah, ampunan pada malam hari siapa yang siang harinya banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan juga pada siang hari juga Allah membuka peluang maghfirah, ampunan bagi orang yang malam-malamnya melakukan dosa dan kemaksiatan. Pada akhirnya luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya, rahimnya, rahmannya, kapanpun kita mau bertobat, insyaallah begitu ikhlas Allah akan menerima taubat kita. Itu yang pertama Pak, bahwa kita diminta untuk terus mentajdid, memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan ketika taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para malaikat mengucapkan selamat pada Nabi Adam, selama taubat sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya Nabi Adam yang berbahagia,
bahkan makhluk-makhluk yang namanya malaikat juga bahagia ketika kita mau bertobat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Dan yang kedua, hadirin yang muliakan, ada namanya muraqabah. Ini juga sering kita dengar Pak istilah ini. Muraqabah adalah raqaba yuraqibu. Apa itu muraqabah? Kita harus selalu ada dalam diri kita ini perasaan selalu diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sehari-hari kita mah, kita masuk Indomaret, ada tulisan di situ bahwa toko ini ada CCTV. Kalau orang yang berniat jelek masuk ke toko itu, ya, dia akan berpikir puluhan kali untuk mengambil, untuk mencuri dan seterusnya. Maka begitu pun dengan kita. Ini CCTV Allah ini nggak kenal tempat. Dimanapun Allah punya CCTV. Maka kita yakini ada malaikat raqib dan atid. Raqib kalau kita melakukan perbuatan yang baik, maka nanti rapatnya baik. Atid kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, maka perannya atid adalah menulis catatan keburukan kita. Maka hadirin Allah muliakan, kalau muraqabah ini perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini selalu ada dalam diri kita, maka insya Allah biidznillah Allah pribadi kita menjadi pribadi yang selalu terpelihara fitrahnya, kesuciannya. Kenapa demikian? Ya, karena orang tersebut pasti akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kemaksiatan. Ayo coba kita sendiri biasanya momen yang paling mudah Pak kita melakukan kemaksiatan dimanapun kita berada. Kita sendiri, karena justru kita merasa sendirilah kemudian maksiat itu dengan mudah kita lakukan. Tetapi ketika dalam kesendirian kita ada semangat muraqabah di situ, bahwa Allah melihat kita, maka insya Allah kita itulah yang menjadi benteng terkuat kita. Benteng terkuat kita adalah ketika kita merasa dimuraqabahi, diawasi, diintip oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada, maka luar biasa. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang saleh. Amin. Maka ini juga semoga Pak semangat muraqabah ini Pak, semoga juga disampaikan ke anak-anak kita, ke siapapun itu, saudara-saudara kita, bahwa dipertegas lagi terus ditajdid, diperbaharui lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala muraqib, Maha mengawasi kita semuanya. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala sesuatu. Ada sebuah kisah di sini bahwa Abdullah bin Dinar beliau bercerita bahwa pernah beliau melakukan perjalanan bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, perjalanan ke Mekah. Kemudian disebutkan di sini dalam rangka apa perjalanannya, cuma ya safar aja perjalanan ke Mekah. Di tengah jalan karena capek, panas, penat, lalu mereka berdua singgah di pinggir jalan seperti itu. Tiba-tiba datang seorang pengembala, ini juga mungkin kisah yang kita dengar. Datang seorang pengembala mendekat, kemudian Umar berkata kepada pengembala tersebut, "Wahai pengembala, kami seorang musafir, jual ke kami beberapa ekor kambing yang kau gembala ini." Kemudian mungkin diambil susu, diparai dan seterusnya. Kata pengembala tersebut, "Ini bukan punya saya. Kambing ini bukan punya saya. Saya hanya diberi amanah untuk mengembala kambing-kambing ini. Ini punya orang lain. Saya mendapatkan upah dan seterusnya." Umar kemudian mengetes orang ini, ya, mengetes pengembala ini. Ya udah kalau begitu, nanti bilangnya sama tuanmu bahwa kambing ini diterkam. Ada satu dua beberapa ekor sapi yang diterkam serigala. Kan gampang kan bisa bohong seperti itu. Tapi kemudian budak ini memang pengembala ini yang memang kuat imannya. Kemudian beliau menjawab, "Aina Allah." Kalau begitu,
Dengan demikian, di mana Allah? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan melihat kita, mendengar kita dimanapun kita berada. Kalau diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dites keimanan pengembalanya dari Sayyidina Umar bin Khattab, maka apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab langsung menangis mendengar jawaban penggembala tadi. Saking kuatnya perasaan dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pribadi yang apa istilahnya itu? Profesional banget. Lalu kemudian keesokan harinya Umar bin Khattab langsung datang ke tuan si penggembala tadi, dibeli akhirnya dia budak itu, kemudian dibebaskan hadiah karena begitu besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muraqabah ini dari kisah tersebut ya. Dari kisah ini, siapapun kita, apapun posisi kita, kalau kemudian kita memiliki perasaan perlu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat insyaallah. Apapun posisi kita, seorang raja, seorang penggembala, seorang apapun kita, kalau kita punya perasaan bahwa Allah selalu memuraqabah kita, mengawasi kita, CCTV Allah setiap detik, bahkan dimanapun kita berada, maka insya Allah kita menjadi pribadi yang selamat. Ini juga disebutkan kisah ya Pak, bahwa ketika Zulaikha, sini walau alam, cuman saya belum takkit ini kisah ini, belum dipastikan dari mana dapatnya kisah ini ya. Cuma disebutkan di sini di dalam Minhajul Muslim. Cuma tadi saya baca sepintas di muqaddimah, Syekh ini mengaku bahwa secuil pun tidak lari dari hal-hal yang tidak ada dalilnya. Dia akan pastikan ketika dia mengatakan sesuatu di kitab ini pasti ada landasan syar'i. Baik, di kisah ini disingkat saja bahwa Zulaikha ketika akan mendekati Nabi Yusuf alaihissalam, maka Zulaikha itu sempat menutupi mata-mata berhalanya. Mata-mata berhala yang ditutupi sama dia. Kenapa? Malu akan mendekati Nabi Yusuf, malu kepada patung-patung yang berhala-berhala ini. Maka kemudian Nabi Yusuf kemudian mengatakan, Zulaikha, takut malu dengan patung-patung ini, lantas kenapa kemudian aku tidak malu dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena bahasa di Al-Quran itu Pak, bahwa Nabi Yusuf sempat tertarik juga, memang diluruskan masalah ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyelamatkan beliau. Mungkin ini benang merah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf tersebut. Karena mungkin momen tersebut si Zulaikha tetap sempat menutup mata berhalanya, kemudian baru kembali lagi Nabi Yusuf, Allah melihat saya, Allah melihatku, maka kemudian beliau menghindar dari si Zulaikha tadi. Baik, itu yang kedua. Dan jadi yang pertama tadi adalah taubat Pak, cara kita membalikan fitrah kita. Dan yang kedua adalah selalu senantiasa hadirkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga juga ini pernah disampaikan pada waktu itu, muhasabah, selalu introspeksi diri kita. Saya dan kita semuanya penting untuk selalu muhasabah diri kita. Dan kita sampaikan pada waktu itu bahwa dalam dunia ini, kalau bahasa bebasnya, kita ada modal ya. Modal ini nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Modal ini kalau kembali modal ini, maka kita aman. Kalau untung modal ini, maka kita selamat. Tapi kalau merugi, alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang rugi juga. Apa modal itu? Ibadah-ibadah wajib kita, sholat wajib lah, zakat dan seterusnya, haji bila mampu. Kalau kita mampu menjaga ibadah-ibadah yang wajib ini, bahkan mohon maaf, ini saja nanti yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ibadah-ibadah yang lain, jaga-jaga yang wajib yang fardu-fardu pada kita, maka itu mengembalikan modal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aman.
Tapi kalau mau untung kata para ulama, cara mencari untungnya itulah ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau Ramadan kita adalah modal yang wajib tersebut, kalau mau untung jadilah dengan sahur sunnah. Sebentar lagi nih ada kita puasa 9 Zulhijjah. Tapi tergantung ya Pak, nanti Lebaran kapan. Kalau ikut ini Kamis mana? Kalau Kamis berarti ya Pak, puasanya hari Rabu. Kita ikut pemerintah ya. Tapi kalau Bapak memilih yang tanggal berapa yang hari Rabu maka lusa Selasa bukan harus sunnahnya untuk puasa. Kalau lebarannya hari Rabu. Tapi ada juga 8 dan 9 Zulhijjah sebelumnya. 8 hari Tarwiyah ya. 9-nya baru kemudian puasa 9 Zulhijjah. Kalau kita di sini kapan Pak lebarannya? Pemerintah. Kamis. Oh, berarti Kamis. Oh, dan 3 hari di mana 3 hari lain. Jadi Pak jangan debatin Pak. Silakan nanti kalau mau hari Kamis berarti puasanya hari Rabu. Kalau mau Rabu silakan puasanya adalah hari Selasa. Senin Selasa juga boleh. Bahkan sunnahnya Rasul dikatakan bahwa 10 hari pertama malah beliau puasa 9 Zulhijjah dari tanggal itu sampai tanggal 9. Satu sampai tanggal 9 beliau puasa. Karena memang dalam riwayat tersebut sedikit tentang Zulhijjah ini karena masih beberapa hari ya. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari kata Rasulullah di mana amal soleh kita pada waktu itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Jadi ketika kita beramal soleh hari-hari ini, maka inilah amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah keluar statement seperti itu. Para sahabat kemudian bilang, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, bahkan jihad pun tidak menyamai keutamaan hari-hari tersebut. Kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa menyamai keistimewaan hari-hari tersebut. Yani ya ada ini Pak, 10 hari pertama bulan Zulhijjah menurut jumhur para ulama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti. Berarti ada berapa hari Pak? Senin, Selasa, Rabu. 3 hari lagi kalau kita ke pemerintah Pak ya. 3 hari lagi. 3 hari lagi nih Pak, hari yang luar biasa. Udah siap-siap. Jadi 3 hari ini ada masih peluang amal soleh. Kalau mau berburu ya 3 hari ini. Kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Ya. Atau kecuali kata Rasulullah, jadi seseorang yang berjihad di jalan Allah, dia bawa jiwanya juga, dia perang keluar jihadnya, dia bawa hartanya, kudanya, harta peralatan perangnya dia keluar, walam yarji' bidzalika bisyai'. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak balik, yang kembali hanya nama saja. Artinya kalau ingin meraih keistimewaan yang lebih daripada 10 hari ini Pak, jalannya adalah kita keluar jihad sampai mati di medan jihad. Barulah kemudian bisa menyeimbangi kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka masih ada 3 hari. Sekali lagi dari 3 hari buat lomba-lomba kita. Semoga yang 3 hari ini kita konsisten qiyamul minimal jaga witir ya Pak ya. Kemudian kalau mau puasa juga silakan, tapi minimal nanti 9 Zulhijjah puasanya. Maka ada puasa 9 Zulhijjah. Baik, itu yang ketiga adalah muhasabah. Selalu kita kemudian introspeksi diri kita. Dan banyak sekali perkataan para ulama tentang introspeksi diri ya. Di antara itu adalah perkataan yang paling populer adalah perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an
tuhasabu. Hitunglah diri kalian, hisab diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum nanti kemudian kita dihisab pada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, barang siapa yang rajin menghisab dirinya pada di dunia ini, nanti akan mudah hisabnya pada hari kiamat. Dan yang keempat adalah senantiasa kita mujahadah. Apa itu mujahadah? Perang melawan hawa nafsu. Karena nafsu ada tiga. Nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang senantiasa menyuruh kita melakukan keburukan. Yang kedua, nafsul lawwamah, nafsu yang nanti mencela dirinya pada hari kiamat. Kenapa dikatakan mencela? Karena dia cela dirinya. Kenapa dulu di dunia tidak banyak amal solehnya? Ini tengah-tengah Pak. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang ketika meninggal dunia. Tadi itu ayatnya adalah ya ayatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Baik, itu 4 cara agar kita selalu senantiasa menjaga kefitrahan diri kita. Yakni yang pertama adalah taubat, yang ketiga adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Yang ketiga tadi adalah muhasabah, dan yang keempat adalah mujahadah, senantiasa berjuang menghadapi hawa nafsu. Jazakumullah khairan. Mohon dimaafkan jika ada kurang berkenan. Sampai di sini kita sudah selesai Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta